Finally. Ini betul gue ngapain ya? Gue nungguin dari tadi ya, nungguin biar bisa ini. Tapi kan ngerekam kan nggak, ngerekam kan bisa offline ya. Kenapa gue nungguin? Entahlah. Kita makan nanti. Kita bakalan makan. Habis makan kita mau beres-beres. Selamat udah lewatin 2 hari berhenti PMO. Betul. Wah, kenapa bertanya demikian? Ya kan emang bener. Banyak banget. Celana pendek mirip Bowo. Sorry, lagi baca chat dari teman. Akhirnya gue udah selesai mandi, abis olahraga selesai mandi, abis itu sholat maghrib. Meskipun sholat maghribnya gue rada telat rakaat sih enggak, cuman telat datang aja. Soalnya mandi itu rada kepepet. Abis mandi gue abis sholat maghrib gue langsung ngambil Al-Quran, ngaji. Tapi ngajinya tuh sambil tungguin warung, makanya ngajinya rada lama. Dan hasilnya gue cuman mentok. Jadi kan yang pertama itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, lanjutin ini apa yang punya gue, itu surat Al-Baqarah. Habis itu ayat kursi, surah Al-Kahfi, sama ayat kursi lagi, surah Yasin. Nah, di Yasinnya itu pas terakhiran itu cuman mentok sampai ayat ke 50. Ke 51 nya telat. Enggak keburu azan. Dan ya udah, gue udahan di situ. Shadaqallahul azim. Habis itu tutup karena mau sholat isya. Habis sholat isya ada kejadian di rumah yang bikin gue telat makan. Ini gue sebenarnya makan cuma sehari 2 kali doang. Sehari 2 kali, yaitu paginya telat, makan malamnya juga telat. Rata-rata orang makan malam jam 5, jam 6, habis sholat maghrib jam 7. Sekarang juga jam 7, tapi enggak jam 7 lagi, sekarang udah jam 8 anjir. Telat banget gue makan sangat telat. Gue baru aja nambahin nomor telepon karena bukan keinginan gue ya beli nomor telepon. Belum saatnya gue beli nomor telepon karena kemungkinan gue rekam video sampai berjam-jam anjir. Keinginan itu mah. Bukan kemungkinan, keinginan. Berjam-jam. Tapi kakak gue yang pertama datang bilang kalau enggak, nama gue aslinya Ega ya, cuman gue mungkin berharap kalian manggil gue Adian karena Ega tuh sama kayak nama ibu gue jir. Nggak apa-apa, cuman kayak aneh aja nggak sih tengah-tengahnya diambil dari nama ibu gue jir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu baunya rada asam. Apakah karena emang ini dari pagi?
aman ini, baunya masih aman. Tapi mau asem mau enggak juga paling jauh gue sakit perut. Belum, jangan sampai mati. Belum nikah anjir. Selama nyanyi ngaco aja dari A ke B aja. Di sini kita ada mie diangkat aja, ayam. Ini dari pagi ya, jadi kalau gue bilang rasanya kayak gini, emang dari pagi ini, dari pagi belum gue makan. Ini kentang, udah. Semoga nggak dapet tehnya. Ini cuman kol sama gorengan, deneng. Ini gorengan pakai bumbu kacang. Dalamnya ada bala-bala, ada tahu. Sayang sekali tidak ada tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa cuci tangan. Nggak lupa sih, tadi udah cuci tangan, cuman kering. Selamat makan. Kadang gue tuh selalu liatin ke muka gue sendiri, padahal kalau gue harus ngomong sama kalian harusnya lihat ke sini. Tapi karena nggak biasa, gue biasanya lihat ke mata gue sendiri. Makanya gue rada lihat ke kanan gitu. Apa ini? Jangan berhenti makan. Baunya manis. Iya manis. Gue bilang ke teman gue kalau gue bikin channel YouTube ini, terus gue bilang gini, gue merasa malu tapi gue bangga. Soalnya gue juga udah pernah bikin tapi gagal mulu. Soalnya gue males, jujur, sumpah males banget cowok.
Malah makin berisik. Ada keinget sesuatu, males banget. Itu yang tadi itu kan gue baca chat itu tuh itu gue sama teman gue lagi bahas temen yang lain, bukan ngomong kejelekan, cuman ada bawa candaan yang kayak waktu zaman dulu, nggak maksud ngejelekin, cuman ya membahas hal itu tuh kayak lucu aja gitu. Dan temen gue juga yang dibicarain juga tahu kalau hal itu tuh lucu gitu, karena itu yang hal itu tuh kultur adalah kultur shock, apa, kultur shock gitu. Kayak waktu SMP ya masuk sekolah, itu tuh dia masuk sekolah pakai celana pendek, tapi kita masuknya pakai celana panjang, jadi agak memoris gitu loh. Ngakak. Dan gue juga bahas kenapa dia masih mau temenan meskipun uh, dia itu bisa dibilang paling keren, paling terkenal, paling banyak teman gitu, tapi masih mau temenan sama gue, sama temen gue. Terus temen gue ya jawab, ya Allah, hal itu aja masih ditanyain gitu. Atau nggak tahu ya, nggak tahu detailnya, gue juga belum baca full. Biar gue bacakan. Wah, kenapa bertanya demikian? Celana pendek plus mirip someone. Nah, kan itu. Nggak tahu ya, nggak tahu terkenal, nggak tahu nggak. Pokoknya temannya banyak. Dan setahu gue dia juga nggak ngerokok karena di lingkaran gue, teman gue ini pada nggak ngerokok. Kalau kalian tahu waktu dulu
waktu SMP orang yang ngerokok tuh biasanya lebih banyak temennya daripada orang yang nggak ngerokok. Dan emang pada dasarnya nggak bakal emang ada sih kalau yang keren mungkin yang ngerokok, ya udah terkenal gitu tanpa harus ngerokok juga. Tapi kalau orang yang ngerokok tuh biasanya lebih gampang deket. Kalau yang nggak ngerokok kan agak susah juga sih. Tapi ya minusnya gitu, ke paru-paru juga nanti, bukan sekarang. Tapi kalau berhenti ya mungkin ada kelebihan juga. Gue nggak bilang ngerokok itu nggak boleh ya, cuman ya buat diri sendiri aja, itu masing-masing. Jadinya lingkaran temen gue itu kebanyakan jarang ngerokok. Ya ada beberapa yang ngerokok, cuman nggak temen ya, bukan di lingkaran. Jadi ada temen, lingkaran tuh kayak circle. Tapi bukan berarti kita ngedorong jauh orang yang ngerokok, cuman ya gimana ya, orang yang gak ngerokok bareng sama orang yang ngerokok, tiba-tiba dia ngerokok pas kita kita banyaknya nggak ngerokok kan pada risih kan. Cuman ya nggak diusir juga sih, yang ngerokoknya juga pasti tahu kok kalau eh, mereka itu ngerokok sendirian. Mungkin agak canggung sih, tapi mau gimana lagi. Terlalu tebal. Tadi gue mau ngomong apa ya? Oh iya, gue nggak tahu kalau anak SMP zaman sekarang tuh apakah masih sama, apakah ngerokok adalah sesuatu hal yang keren. Soalnya waktu zaman gue SMP, waktu zaman zaman apa ya, gue tuh orangnya jarang jarang itu loh, jarang bersosialisasi. Kayak waktu itu zaman apa, ngomongin apa, selebritis apa. Jadi gue tuh lahirnya 2005. 1 2 3 4 5 6 7. 2012 lah. Enggak, satu gimana ya, umur 5 tahun kan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Oh iya, 2017 2018 sampai 2019 menurut gue, orang yang ngerokok tuh maksudnya temannya banyak, sering ngobrol, sering main gitu. Ya menurut gue keren. Tapi minusnya itu yang ngerokoknya itu loh. Menurut gue kenapa susah banget orang yang nggak ngerokok buat temenan. Kenapa kayak sementara orang yang ngerokok itu gampang temenan, gampang bersosialisasi gitu. Jadi rada susah juga sih. Jadi makanya orang yang ngerokok itu bisa dianggap waktu itu keren. Bukan karena ngerokoknya keren ya, tapi efek yang
mereka bisa temenan sama perokok lagi, dan mereka bisa bareng terus gitu. Itu yang bikin kerennya tuh. Ini gue rekam pakai kamera depan, pastinya aneh gak sih? Kayak liatin diri sendiri makan. Gue kan, kata gue juga bilang kan, kalau dari jam 9 sampai jam 12 kecuali sholat ya, terus dari jam 1 sampai jam 3 kecuali sholat, itu tuh kebanyakan nganggur sih, liatin HP doang, lihat lihat YouTube, terus lihat eh, video apa ya namanya, video manga tapi dikisahkan, jadi dikisahkan gitu loh. Jadi orang yang baca manga itu, ada yang baca manga itu jadi kayak narator. Dan menurut gue itu apa ya, kayak bikin gak usah ribet-ribet baca, geser, dan diberi apa ya, nuansanya juga sama yang posting itu konten kayak gitu. Dan gue nggak sengaja baca manga apa, ini apa, nonton manga NTR aja, alah, yang terjadi gue pengen muntah anjir. Karena katanya mah, bukan katanya mah ya, jadi si ceweknya itu bosen sama cowoknya yang tiap hari gitu terus, kayak tiap hari gitu terus, jadi nggak ada perkembangan dalam hubungan. Dan adalah temennya kenalin kakak kelas, nah disitulah awalnya. Berarti temennya ini anjir banget, sumpah. Sampai di mana ya udahlah ya, kalau selingkuh cuman hubungan, ya udah. Cuman itu sampai di mana, diliatin panel manga, gambar manga, itu mereka tidur bareng gitu. Jadi mereka tuh bangun apa ya, di tempat tidur berdua. Nah itu bikin gue pengen muntah aja, pengen mual aja, sampai mual cowok. Makanya gue dulu pun nggak pernah baca hal yang tentang selingkuh gitu, kecuali ya selingkuh dalam hubungan bukan suami istri ya, contoh pacaran terus ada yang selingkuh, ya ya udah mau gimana lagi kan, mungkin ada sesuatu hal, tapi ya tetap sebenarnya nggak boleh. Ya gue juga mungkin ya pernah kayak gitu mungkin ya, mohon maaf, gak ada, sedih juga kalau inget. Udah selesai makan, nah
bukan berarti itu ya selingkuh itu bagus, ya tetap jelek lah kalau selingkuh itu kan tentang kepercayaan kan dalam hubungan. Ya gue juga pernah deket sama perempuan, pas waktu itu deket dalam artian temenan cuman mungkin cara gue ininya tuh salah gitu. Harusnya gue sampein dulu kalau bla 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 ke pasangan gue saat itu. Dan ya akhirnya hubungannya udahan. Lagian RD long distance, apa ya, LDR ya, LDRan. Jadi mau gimana lagi. Dan orang tua gue juga rada ngedorong jangan-jangan, tapi setelah udahan malah dorong-dorong mau sama si ini lagi nggak, mau sama ini lagi nggak gitu. Jadi nggak tahu ya. Ya gue masih nggak tahu juga Jir. Soalnya hubungannya udah selesai juga. Terus waktu itu orang tua gue bilang kalau dia udah punya anak loh. Reaksi gue lantas, apakah gue harus cari tahu tiap dia ngapain, sekarang hubungannya sama siapa? Nggak harus Jir. Tapi ya gitu, namanya orang tua kan pasti kadang bercanda. Nggak tahu itu bercanda atau serius. Ya mungkin pengen gue punya hubungan, soalnya zaman sekarang kalau cowok nggak punya hubungan dalam artian hubungan ikatan, meskipun ya kalau dulu mah pacaran nggak boleh kayaknya. Kalau sekarang ya udah pacaran boleh asalkan nggak begituan ya, hubungan badan. Soalnya sekarang banyak yang gitu aja, banyak yang belok. Boleh lah. Dan bayangin kalau gue masih begini tapi udah pengen punya pacar, pengen nikah, kan aneh gitu. Rumah masih pabalatak, masih berantakan, kerjaan belum ada, masih nganggur, tubuhnya selek gitu. Maksud artian olahraga kerja dikit aja udah capek gitu. Jadi makanya gue ini banyak lakukan ini tuh ya buat masa depan gue juga. Dan gue rekam ini itu tuh biar gue merasa diawasi. Bukan berarti gue nggak ngerasa diawasi sama Allah ya, cuman ya begitu Jir. Tiap hari di dalam kamar, siapa yang nggak ini coba Jir? Tiap hari sendiri, nggak ngapa-ngapain, gimana nggak tinggi coba? Makanya gue mau bilang kalau olahraga yang gue lakukan itu lumayan berat. Paginya jalan kaki, jogging, terus sorenya itu olahraga lagi. Olahraganya nggak langsung spesifik di dalam salam ya. Olahraganya itu nggak spesifik di satu hal gitu. Jadi dari kepala sampai bawah, sampai kaki ya, itu semuanya langsung diolahragakan gitu. Namanya full body workout. Jadi pertama tuh jumping jack, squat, push up, angkat beban kayak gitu. Ini nggak pakai barbel, pakai gas LPG. Habis itu jadi beberapa kali habis itu apa namanya, skipping, terus push upnya beberapa kali. Jadi beberapa kali tuh gue punya push up board yang dimana ada chest, back,
shoulder, sama apa ya namanya satu lagi, gue lupa, bicep, apa, bicep, kayaknya nggak ada deh bicep, pokoknya 4. Jadi totalnya itu masing-masing minimal 4, dan paling banyak itu back, yaitu back belakang punggung, itu gue 8, biar punggung gue jadi nggak, kepala gue kan gede ya, kalau punggung gue kecil ya itu bakal kelihatan makin gede kepalanya. Dan abis itu gue pakai apa, plank, pokoknya angkat beban juga beberapa varian gitu. Terus gue plank, sit upnya ada yang lurus, ada yang belok, jadi kayak gini gini gitu. Dan ya udah gitu aja, udah 30 menit lebih 2 menit, ya udah cukup sekian. Gue juga sudah selesai makan dan tangan gue mulai panas karena capcaisin. Ya udah cukup sekian aja. Gue Adian dari Adian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak salah lagi deh.